Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Sebelumnya, perkenalkan saya Ega Saputra Utagalung. Kemudian ada teman saya Aldi Putra dan yang terakhir ada Farul Hugo. Tujuan kami membuat video ini adalah ingin mempresentasikan proyek kami yang berjudul klasifikasi genre musik menggunakan metode MLP atau dalam jelasnya multi-layer perceptron. Langsung saja kita masuk ke latar belakang. Latar belakang dari masalah proyek kita adalah genre musik bisa memiliki karakteristik spektral dan ritmik yang hampir serupa, variasi yang signifikan, dan terkadang sulit untuk membedakan musik dengan genre itu yang memiliki kesamaan dalam pola gitar dan drum. Maka dari situ kami berpikiran untuk melakukan klasifikasi genre musik menggunakan metode MLP agar bisa membedakan genre musik yang memiliki karakteristik yang hampir mirip. Tujuan penelitian Tujuan dari penelitian kami adalah mengambil dataset yang berisi tentang 3 genre musik. Kebetulan yang kita ambil di Kegel itu ada 3 genre. Yang pertama hip hop, pop, dan rock. Di dataset ini kita ada perbedaan dari ketiga genre ini adalah jenis-jenis instrumen, tempo, loudness, energi, dan lain-lain. Kemudian langsung masuk ke metode penelitian. Yang pertama, hal yang kita lakukan adalah memilih dataset seperti yang saya jelaskan tadi. Kemudian melakukan pre-processing data kepada dataset tersebut, lalu melakukan normalisasi data, kemudian balancing data. Sehabis melakukan balancing data, kita melakukan split data. Yang split data ini terdiri dari train dan test. Trainnya 80% dan testnya 20%. Sesudah melakukan split data, kita melakukan klasifikasi. Klasifikasi ini adalah multi-layer perceptron dan melakukan tuning parameter. Sesudah melakukan klasifikasi, kita melakukan evaluasi. Di sini kita evaluasinya menggunakan confusion matrix. Sesudah itu, kita lihat hasilnya dan melakukan kesimpulan. Pemilihan dataset. Dataset yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari platform Kaggle yang dikenal sebagai Spotify Multi-Genre Playlist Data. Dataset ini merupakan kumpulan data yang tersedia secara publik milik Idolior yang dapat diakses melalui tautan Kaggle ini. Bisa dilihat oleh kalian ya. Kemudian masuk ke deskripsi dataset. Mungkin untuk deskripsi dataset tidak usah saya jelaskan, cukup lihat oleh peserta karena kemungkinan tidak akan cukup waktunya. Selanjutnya untuk pre-processing data akan dilanjutkan oleh teman saya yang bernama Farul Pugu Ferdian. Baiklah, saya akan lanjutkan untuk pre-processing data. Pertama untuk dataset sendiri ada danceability, energi, roughness, fitness, acousticness, instrumentalness, riffness, valency, dan tempo. Dia memiliki kategori data rata-rata adalah float, hampir semuanya, dan untuk target labelnya kita punyai objek genre. Untuk misi file sendiri di dataset kita tidak memiliki value, jadi kita tidak memerlukan menangani missing value-nya seperti mengisi missing value-nya. Lanjut. Setelah pre-processing yang kedua, kita menggunakan normalisasi data. Di normalisasi data sendiri, kita menggunakan 2 fitur untuk dinormalisasikan, yaitu di loudness dan juga tempo. Untuk rumus normalisasi data, kita bisa menggunakan dari nilai yang kita normalisasikan dikurangi nilai minimum dibagi nilai maksimum dikurangi nilai minimum. Bisa dilihat untuk nilai 10 dinormalisasikan di loudness-nya mendapatkan segitu, dan sudah dinormalisasikan akan mendapatkan nilai di antara 0 sampai 1. Lanjut. Oke. Untuk balancing data sendiri kita menggunakan Helix Mode. Sebelumnya Helix Mode ini
kita dapatkan dari jurnal yang sudah dibuat oleh dosen kita sendiri, yaitu Pak Miswar. Jadi kita sangat terima kasih sekali untuk telah memberikan kita referensi memakai teknik smoothie ini. Bisa dilihat ya, untuk smoothie sebelumnya kelasnya masih agak jomplang ke rock yang lebih besar, bisa menjadi seimbang, sama-sama besar. Oke, lanjut. Untuk split data sendiri, kita menggunakan tes sebesar 20% dengan random sebesar 42, yang berarti trennya sebesar 80%. Untuk model NLP-nya sendiri, kita menggunakan hidden access sebesar 100, 50, dan 25 dengan activation value. Activation yaitu ReLU, iterasi maksimalnya adalah 300, alfanya adalah 0,0001, dan juga solvernya adalah Adam. Oke, ini adalah parameter yang akan kita hyperplanning. Yang pertama adalah hidden access, itu merupakan arsitektur jaringan saraf tiruan. Yang kedua adalah activation-nya sendiri, yaitu fungsi aktivasi setiap neuron, akselerasinya mau berapa, dan juga alpha adalah parameter regulasi yang membantu mengendalikan model untuk mencegah overfitting. Nah, ini adalah parameter-parameter kita sudah di planning. Kita menggunakan internal access 200 dengan division value master 1000 dan alpha 0,001, kita bisa mendapatkan akurasi sebesar 0,84. Di sini yang berarti 84%. Sedangkan yang kedua, kita menggunakan akselerasi lebih kecil yaitu 500. Akurasinya sedikit meningkat yaitu 0,85. Kita kecilin lagi akselerasinya, masih tetap sama di akurasi 0,85. Dan untuk yang terakhir kita menggunakan Maxiter 1000 dengan hidden access yang sedikit berbeda, melakukan akurasi 85%. Boleh dilanjutkan. Oke, untuk selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya, si Ali. Kemudian di sini ada hasil dari evaluasi klasifikasi dari kelompok kita. Di sini ada 1581, kemudian 66, 22, 184, 1429, 166, 60, 320, 1421. Nah, di sini yang warna kuning itu bisa dilambangkan dengan true atau bisa true positif. Kalau di bawah, kalau yang di lebih warnanya ke ungu itu bisa false negatif. Nah, false negatif di sini ada 66, 22, 60, 166 dan 184. Selanjutnya langsung ke kesimpulan. Di kesimpulan yang kita dapat di sini adalah hypertuning yang dilaksanakan, kita bisa melihat untuk mendapatkan akurasi yang diinginkan, kita bisa menggunakan parameter dengan hidden layer 200, 150, 100. Kemudian activation menggunakan ReLU. Iterasinya 300, alpha 0,0001. Nah, di sini kita mendapat akurasi sebesar 85%. Dan jika activation-nya diganti, maka akurasinya akan turun seperti di tabel parameter tuning yang sebelumnya. Oke, sekian presentasi dari kelompok kita. Apabila ada pertanyaan bisa komentar di bawah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.